Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Zumainah. Saya dari kelas 05 SMJK 002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perpajakan, yaitu PPh pasal 21. Untuk pengertian PPh pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 21 ini dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan atau pihak lain yang membayar penghasilan tersebut. Kemudian dasar hukum PPh pasal 21 diatur dalam yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur secara teknis mengenai pelaksanaan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21. Kemudian subjek PPh pasal 21. Untuk subjek PPh pasal 21 ini terdiri dari 1. Pegawai tetap, karyawan yang bekerja berdasarkan penjanjian kerja jangka panjang. 2. Pegawai tidak tetap, yaitu karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja jangka pendek atau harian. Kemudian 3. Ada bukan pegawai atau orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa seperti dokter, pengacara, konsultan, dan lain sebagainya. Kemudian ada penerima penghasilan lainnya yaitu seperti pensiunan yang menerima tunjangan hari tua, pesangon, dan penghasil sejenis lainnya. Objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 meliputi gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Kemudian penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai seperti honorium, fee, dan komisi. Kemudian imbalan yang diterima oleh peserta kegiatan seperti hadiah, penghargaan, dan penghargaan lainnya. Tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 bersifat dengan ketentuan sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta dibagi 5%. Kemudian ada penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dibagi 15%. Kemudian ada penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dibagi 25%. Kemudian ada penghasilan tahunan di atas 500 juta dibagi 30%. Cara menghitung PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung penghasilan bruto atau jumlah total penghasilan yang diterima dalam 1 tahun, kemudian mengurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 6 juta per tahun, kemudian mengurangi dengan iuran pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan, mengurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran PTKP berbeda tergantung status kawin dan sejumlah tanggungan. Kemudian ada menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya di atas. Yang keenam, memberikan tarif pajak progresif pada penghasilan kena pajak untuk menghitung PPh terutang. Kemudian pelaporan dan pembayaran. PPh pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja setiap bulan. Pemberi kerja wajib menyetorkan PPh pasal 21 yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Kemudian pemberi kerja juga wajib melaporkan pemotongan PPh pasal 21 setiap bulan melalui SPT masa PPh pasal 21 dan setiap akhir tahun melalui SPT tahunan. Jadi, PPh pasal 21 merupakan salah satu pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara dengan memenuhi ketentuan dan mekanisme penghitungan serta pelaporannya. Baik pemberi kerja maupun karyawan dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan tepat waktu.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.